Kami nobatkan Paduka Raja. Tatkala Nabendu Sekar dinikahkan dengan Arun Leka, dewa perkawinan tersenyum dari balik api kurban. Sungguh sayang, apa yang merupakan olahraga bagi para dewa tidak selalu menjadi lelucon bagi kami, makhluk fana yang malang ini. Purnendu Sekar, ayah Nabendu, adalah orang yang terkenal di kalangan para pejabat Inggris di pemerintahan. Dalam perjalanan hidupnya, ia telah tiba di tepi gurun kekuasaan Rai Bahadur dengan rajin menghela dayung-dayung salam, dan dia pun sudah punya angan-angan untuk menapak jenjang karir yang lebih tinggi. Tapi pada usia 55 tahun, saat tatapan matanya yang lembut masih terpaku di puncak berkabut kerajaan, tiba-tiba ia mendapati dirinya dipindahkan ke suatu wilayah di mana segala kehormatan dan perhiasan duniawi adalah sia-sia belaka. Dan lehernya yang keberatan salam itu menemukan peristirahatan abadi di atas tumpukan kayu pembakaran jenazah. Menurut ilmu pengetahuan modern, energi tidaklah musnah, melainkan hanya diubah ke bentuk lain dan digunakan untuk tujuan lain. Begitu pula energi salam, dayang setia Dewi Keberuntungan yang berubah-ubah perangainya itu, yang tadinya milik Purnendu, akhirnya menurun dari pundak sang bapa ke pundak putranya yang berguna. Dan kepala belia Nabendu Sekar pun mulai bergoyang naik turun di tiap pintu para pejabat tinggi Inggris, seperti buah labu yang diayunkan angin. Ini sepenuhnya berbeda dengan tradisi keluarga yang dimasuki Nabendu lewat gerbang perkawinan. Putra sulung keluarga itu, Pramat Hanat, telah berhasil merebut hati seluruh sanak kerabatnya dan dihormati semua orang yang mengenalnya. Para kerabat lelaki dan tetangga-tetangganya mengidolakannya dalam segala hal. Pramat Hanat adalah sarjana muda bergelar BA, dan sebagai tambahannya, ia pun dikaruniai akal sehat. Namun, ia tidak memegang posisi resmi yang penting, tidak punya gaji yang gemuk, tidak pula mengupayakan pengaruh apapun lewat penanya. Tidak seorang pun dalam lingkaran kekuasaan yang membantunya, karena ia memang ingin menjauhi orang Inggris, sebagaimana orang Inggris ingin menjauhinya. Maka jadilah ia hanya bersinar dalam lingkungan keluarga dan teman-temannya, tapi tidak membangkitkan kekaguman di luar itu. Meski demikian, Pramat Hanat ini sempat singgah di Inggris selama sekitar 3 tahunan. Perlakuan baik yang diterimanya selama tinggal di sana begitu meresapinya, sampai-sampai ia lupa pada nestapa dan kehinaan negerinya sendiri, dan pulang dengan berbusana Eropa. Mulanya ini membuat prihatin saudara-saudarinya. Namun setelah beberapa hari, mereka pun mulai berpikir bahwa busana Eropa sangat cocok buatnya. Dan berangsur-angsur mereka jadi ikut menikmati kebanggaan dan martabatnya. Sekembalinya dari Inggris, para Tanat memutuskan akan menunjukkan kepada dunia bagaimana menjalin hubungan yang sejajar dengan kaum Anglo-India. Para warga sebangsa yang berpikir bahwa hubungan semacam itu adalah mustahil, bahwa selayaknya lah kami berlutut pada mereka, menunjukkan kurangnya rasa penghargaan terhadap diri sendiri, dan juga tidak adil terhadap orang Inggris. Demikian pikir Pramat. Ia membawa banyak surat pengantar dari warga Inggris yang terpandang di negerinya, dan ini membuatnya diakui di kalangan masyarakat Anglo-India. Dia dan istrinya sering menikmati keramah tamahan Inggris dalam acara minum teh, makan malam, olahraga, dan aneka hiburan lainnya. Kemujuran besar itu memabukkannya dan mulai menimbulkan rasa kesemutan di setiap urat darah tubuhnya. Sekitar saat itu,
Pada peresmian jalur kereta api baru, orang-orang terhormat yang disukai pemerintah diundang oleh Letnan Gubernur untuk menikmati perjalanan perdana. Pramatanat ada di antara mereka. Dalam perjalanan balik, seorang sersan polisi bangsa Eropa menghalau sejumlah tuan India dari gerbong kereta dengan sangat kasar. Pramatanat yang berbusana Eropa ada di sana. Dia pun hendak beranjak pergi ketika sersan itu berkata, "Anda tidak perlu pindah, Tuan. Silahkan tetap di tempat duduk Anda." Awalnya, Pramatanat merasa tersanjung dengan penghargaan istimewa yang ditunjukkan padanya itu. Namun saat kereta terus berjalan, cahaya redup matahari tenggelam. Di barat, persawahan yang sudah dibajak dan bergaris-garis hijau tampak di matanya memancarkan sinar kehinaan ke seluruh negeri. Duduk di dekat jendela di gerbongnya yang sunyi, ia merasa menangkap sekilas tatapan sedih Ibu Pertiwi yang tersembunyi di sebalik pepohonan. Saat Pramatanat duduk di sana, hanyut dalam lamunan. Bulir-bulir panas air mata mengaliri pipinya dan hatinya terbakar amarah. Ia jadi teringat dongeng tentang seekor keledai yang menarik kereta berhala sepanjang jalan. Para pejalan kaki membungkuk hormat kepada berhala itu dan menyentuh tanah berdebu dengan dahi mereka. Si keledai dungu mengira bahwa semua penghormatan itu ditujukan padanya. Satu-satunya perbedaan, kata Pramatanat dalam hati, antara keledai itu dan diriku adalah aku hari ini paham bahwa penghargaan yang kuterima bukanlah diberikan untukku, melainkan untuk beban di punggungku. Sampai di rumah, Pramatanat mengumpulkan semua anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya dan menyalakan api unggun besar, lalu mencampakkan seluruh busana Eropanya satu persatu ke dalam api. Anak-anak menari, mengelilingi api dan makin besar nyala api berkobar. Mereka pun semakin girang. Setelah itu, Pramatanat mengundurkan diri dari acara minum teh dan minum anggur di rumah-rumah warga Anglo-India dan kembali duduk bergeming di istana rumahnya. Sementara teman-temannya yang terhinakan berkeliaran keluar masuk pintu rumah orang Inggris, merunduk-rundukan kepala mereka yang berserban, sebagaimana yang sudah-sudah. Berkat ironi nasib, Nabendu Sekar yang malang itu mengawini putri kedua di rumah tersebut. Ipar-ipar perempuannya berpendidikan tinggi dan cantik-cantik. Nabendu merasa telah memenangkan tawar-menawar yang menguntungkan. Namun, ia pun tak menyia-nyiakan waktu untuk berusaha memberikan kesan pada keluarga itu bahwa tawar-menawar tersebut juga sangat langka buat mereka. Seolah-olah tanpa sengaja, dia akan memamerkan kepada ipar-iparnya itu bermacam surat yang diterima mendiang ayahnya dari orang-orang Eropa. Dan ketika bibir-bibir merah ceri para perempuan muda itu tersenyum sinis, dan ujung sebilah belati yang berkilauan mengintip dari sarung bludru merah, maka lelaki sial itu pun menyadari ketololannya dan menyesalinya. Labanya Leka, saudara perempuan yang tertua, memiliki kecantikan dan kecerdasan yang melampaui adik-adiknya. Pada suatu hari yang baik, ditaruhnya di atas rak mantel di kamar Nabendu sepasang sepatu boot Inggris yang dipulas warna merah tua dan karangan bunga, pasta cendana, dupa, dan sejoli lilin menyala di depannya. Dengan gaya penataan yang benar-benar mirip dalam upacara. Ketika Nabendu masuk kamar, dua ipar perempuannya berdiri mengapitnya dan berkata dengan kekhidmatan yang mengolok-olok, "Sembahlah dewa-dewamu, dan semoga engkau diberkati kesejahteraan." Saudara perempuan ketiga, Kiran Leka, menghabiskan waktunya berhari-hari untuk menyulam. Dengan benang sutra merah, 100 nama Inggris yang umum seperti Jones, Smith, Brown, Thompson, dan seterusnya pada selembar cadar. Ketika telah siap,
dipersembahkannya nama fals ini kepada Nabendu Sekar dengan upacara besar. Yang keempat, Sasan Kaleha yang masih amat belia dan karenanya tak masuk hitungan berkata, "Kak, aku akan membuatkanmu tasbih untuk menyebut nama dewa-dewamu." Tuan-tuan bule itu, saudari-saudarinya memarahi anak itu. "Minggat sana, anak lancang." Perasaan malu dan jengkel silih berganti menyerang pikiran Nabendu Sekar. Tapi tetap ia tak bisa menyingkiri ipar-iparnya ini. Terutama karena yang tertua orangnya cantik. Madunya tak kalah banyak dibandingkan empedunya. Dan pikiran Nabendu langsung merasakan manisnya madu dan pahitnya empedu itu. Sang kupu-kupu dengan sayapnya yang memar, mengitari bunga-bunga dan membabi buta tak mampu pergi. Kumpulan ipar-iparnya ini begitu membuatnya mabuk kepayang, hingga akhirnya Nabendu mulai mengingkari kecanduannya pada selera Eropa. Kalau ia pergi untuk memberikan salam pada Sahib Burah, ia selalu berpura-pura akan pergi untuk mendengarkan pidato Tuan Surendranath Banerjee. Kalau ia pergi ke stasiun kereta api untuk menghormati Sahib Chora yang kembali dari Darjeeling, ia akan mengatakan pada ipar-ipar perempuannya bahwa ia menunggu pamannya yang paling muda. Merupakan cobaan yang menyiksa bagi lelaki yang tak bahagia itu untuk berada di tengah hujan baku tembak antara sahibnya dan ipar-ipar perempuannya. Namun para ipar itu diam-diam bersumpah bahwa mereka tak akan berhenti sampai para sahib itu bertekuk lutut. Sekitar waktu itu muncul desas-desus bahwa nama Nabendu yang akan tercantum dalam daftar penerima anugerah hari ulang tahun dan bahwa ia akan mendaki anak tangga pertamanya ke surga dengan menjadi seorang Rai Bahadur. Sobat malang ini tidak berani membocorkan kabar gembira tersebut kepada ipar-ipar perempuannya. Namun pada suatu sore, ketika bulan musim gugur membanjiri bumi dengan sinarnya yang nakal, hati Nabendu begitu sesak hingga dirinya tak mampu bertahan lagi dan memberitahu istrinya. Keesokan harinya, Nyonya Nabendu pergi sendiri dengan ditandu ke rumah saudari tertuanya dan dengan terisak-isak meratapi nasibnya. "Dia tak akan tumbuh ekor," ujar labanya. "Cuma karena jadi seorang Rai Bahadur, bukan? Kenapa kau mesti merasa sangat terhina?" "Oh tidak, kakak sayang," jawab Arunaleka. "Aku siap menjadi apa saja, asal bukan seorang Rai Baharduni." Kenyataannya adalah bahwa dalam lingkaran kenal-kenalannya, ada satu Tuan Butunat yang adalah seorang Rai Bahadur, dan itu menjelaskan kebenciannya yang luar biasa pada gelar tersebut. Labanya berkata pada saudarinya dengan nada menenangkan, "Jangan terlalu disedihkan, sayang. Aku akan coba mencegahnya." Tuan Nilaratan, suami labanya, adalah seorang pembela di Buksar. Ketika musim gugur telah berakhir, Nabendu menerima undangan dari labanya untuk mengunjungi mereka, dan ia pun bertolak ke Buksar dengan hati berbunga-bunga. Awal musim dingin di Provinsi Barat itu menganugerahi Labanyeleka dengan kesehatan dan kecantikan baru, dan memoleskan warna yang berkilauan di pipinya yang pucat. Ia tampak seperti alang-alang kasa bergayut bunga di hari cerah musim gugur yang tumbuh di tepi anak sungai yang sunyi. Di mata Nabendu yang terpesona, dia terlihat seakan pohon bunga melati yang bunganya mekar penuh dan mengguyurkan tetes-tetes embun bergelimang cahaya pagi. Nabendu belum pernah merasa sebaik ini dalam hidupnya. Kebugarannya dan keramahan iparnya yang cantik itu membuat dirinya jadi merasa cukup ringan untuk menepak di udara. Sungai Gangga di depan taman baginya tampak seperti mengalir tanpa henti ke wilayah-wilayah yang tak dikenal, seolah itu memberikan bentuk fantasi-fantasi liarnya sendiri.
Ketika ia kembali pagi-pagi sekali dari acara jalan-jalannya di panjang sepi sungai, sinar lembut matahari musim dingin menaburi seluruh tubuhnya dengan sensasi kehangatan yang menyenangkan, sebagaimana yang dirasakan sepasang kekasih yang berpelukan. Sampai di rumah, ada kalanya ia akan menemukan iparnya sedang bersenang-senang sendiri dengan memasak sejumlah hidangan. Ia akan menawarkan bantuan dan menunjukkan minatnya terhadap kecakapan dan ketelodoran di setiap langkah. Namun Nabendu sama sekali tak tampak bernafsu untuk meningkatkan kemampuan dirinya lewat praktik dan perhatian. Sebaliknya, ia betul-betul menikmati omelan iparnya. Dia bersusah payah untuk membuktikan setiap hari bahwa ia tak cukup cakap dan tak berdaya, bagaikan bayi yang baru lahir, dalam urusan campur-mencampuri bumbu, menangani panci, dan mengatur panas agar segala sesuatunya tidak gosong. Dan ia pun diganjar selayaknya dengan senyuman iba dan cemoohan. Pada tengah hari, ia menyantap banyak sekali hidangan enak yang tersaji di hadapannya, terhasut oleh nafsu makannya yang hebat dan bujukan ipar perempuannya. Belakangan, ia akan duduk bermain kartu. Di ruana, ia kembali mempertontonkan ketidakcakapannya. Dia akan berlaku curang, mengintip kartu lawan mainnya, bertengkar, tapi tak pernah sekalipun ia menang. Dan lebih buruk lagi, ia tak akan mengaku kalah. Ini menyebabkan ia dicaci maki tiap hari, tapi tetap saja bebal. Namun, ada satu hal yang menyempurnakan semua itu. Akhirnya, seiring perjalanan waktu, ia pun lupa bahwa memenangi sejumlah para sahib adalah tujuan utama hidup. Ia mulai menyadari betapa kita dapat merasakan bahagia dan berguna dengan memenangi kisah dan penghargaan dari mereka yang dekat dengan kita dan kita sayangi. Di samping itu, Nabendu kini masuk ke suasana baru. Suami labanya, Tuan Nilratan, seorang pemimpin bar, dicela banyak orang karena menolak menghormati pejabat keturunan Eropa. Terhadap semua celaan itu, Nilratan menjawab, "Tidak, terima kasih. Jika mereka tidak cukup sopan untuk membalas sapaanku, maka kesopanan yang kuserahkan pada mereka adalah sebuah kehilangan yang tak akan pernah bisa ditebus. Butir-butir pasir gurun mungkin memang sangat putih dan cemerlang, tapi aku akan jauh lebih suka menabur bibitku di tanah legam, di mana aku bisa mengharapkan hasil timbal baliknya." Dan Nabendu pun mulai mengadopsi gagasan-gagasan serupa, yang kesemuanya mempersetankan masa depan. Peluangnya untuk menjadi Rai Bahadur yang tumbuh subur di tanah yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh mendiang ayahnya, dan juga oleh dirinya sendiri di masa lalu, tidak lagi disirami air segar. Bukankah rugi susah-susah merencanakan karir di sebuah kota yang merupakan tempat wisata terkemuka orang-orang Eropa? Ketika kongres makin dekat, Nilratan menerima permintaan dari pusat untuk mengumpulkan sumbangan. Nabendu, yang bebas dari kecemasan, sedang riang bermain kartu dengan ipar perempuannya. Ketika Tuan Nilratan menghampirinya dengan membawa buku sumbangan, "Tolong tanda tanganmu." Terbawa kebiasaan lamanya, Nabendu tampak kaget. Labanya, yang menangkap gelagat kekhawatiran dan kecemasan luar biasa, berkata, "Jangan pernah mau. Itu akan menghancurkan karirmu sampai tidak bisa diperbaiki lagi." Nabendu menyembur, "Apa kau pikir aku tak bisa tidur malam gara-gara takut itu? Kami tidak akan mempublikasikan namamu di koran," ujar Nilratan meyakinkan. Labanya tampak suram dan cemas, berkata, "Tetap tidak aman. Semua gampang menyebar dari mulut ke mulut." Nabendu menjawab berapi-api, "Namaku tidak bakal menderita jika muncul di koran." Begitulah, direnggutnya buku sumbangan itu dari tangan Nilratan dan membubuhkan tanda tangannya untuk sumbangan 1.000 rupiah.
Namun diam-diam ia berharap koran-koran tidak mempublikasikan berita itu. Labanya memukul dahinya dengan telapak tangannya dan berkata terbata-bata, "Apa yang telah kau lakukan?" "Tidak ada yang salah," jawab Nabendu congkak. Tapi, ujar labanya dipanjang-panjangkan. "Sahib penjaga di stasiun Sealdah, asisten toko di White Oasis, sahib tukang kuda di Hart Bros. Tuan-tuan ini bisa marah padamu dan menolak datang ke acara malam pojahmu untuk minum sampanyamu, tahu? Coba pikir, mereka mungkin tidak akan menepuk punggungmu kalau kau bertemu mereka lagi." "Itu tak akan membuatku patah hati," sergah Nabendu. Beberapa hari berlalu. Suatu pagi, Nabendu sedang menyeruput tehnya dan sekilas melihat-lihat koran. Tiba-tiba sebuah surat tertanda X menarik perhatiannya. Penulis surat itu berterima kasih banyak kepadanya atas sumbangannya dan menyatakan bahwa menguatnya kongres yang tercapai berkat dukungan orang semacam dirinya adalah tak ternilai harganya. "Sial, Bapak Purnendu Sekar, apakah kau bawa jahanam ini ke dunia untuk memperkuat kongres?" Namun mendung kesialan memiliki lapisan peraknya. Bahwa ia bukanlah sekedar orang sembarangan adalah jelas, berdasarkan fakta bahwa komunitas Anglo-India di satu sisi dan kongres di sisi lain sama-sama menanti dengan sabar, berhasrat menggaetnya dan mendaratkannya di pihak mereka sendiri. Maka Nabendu dengan berseri-seri kegirangan membawa koran itu ke ipar perempuannya dan menunjukkan surat tersebut. Melihat dengan cara seolah tidak tahu menahu tentang labanya berseru kaget. "Oh, kasihan sekali. Semua terbongkar. Siapa yang begitu membencimu? Alangkah kejamnya dia, alangkah liciknya." Nabendu tertawa ngakak dan berkata, Sekarang, jangan lagi menyebut-nyebut namanya, labanya. Aku telah memaafkannya setulus hatiku dan memberkatinya juga." Beberapa hari sesudah itu, sebuah koran Anglo-India anti-kongres sampai kepada Nabendu melalui pos. Di dalamnya termuat surat, tertanda orang yang tahu, dan isinya menyangkal laporan sebelumnya. "Mereka yang mengenal Tuan Nabendu Sekar secara pribadi," lanjut si penulis, "sedetik pun tidak bisa percaya bahwa fitnah absurd ini benar. Dia menjadi anggota kongres adalah sama mustahilnya dengan macan tutul yang mengganti bintik-bintik di kulitnya. Dia lelaki yang sangat berguna, dan bukan kandidat yang mengecewakan untuk dipekerjakan pemerintah. Bukan pula pengacara liar. Dia bukan termasuk dalam mereka yang setelah hampir sebentar di Inggris, pulang kembali dengan meniru busana dan tabiat kita. Coba-coba menceburkan diri dengan nekat ke dalam masyarakat Anglo-India, dan akhirnya terpental kecewa. Jadi sama sekali tidak ada alasan kenapa Tuan Nabendu Sekar, dan seterusnya, dan seterusnya.